Salam jumpa dengan channel YouTube Teratai Lewi. Saya ajak kita semua ke kebun saya yang satunya yang kasihannya terlantar. Ini hampir 1 tahun tidak kita kunjungi. Oh sahabat tuh, kasihan kebun hutan. Nah tuh tinggi-tinggi pohonnya. Tuh pohonnya tinggi. Nah tuh ini ganggu. Siannya tuh sana kebunnya rumputnya tinggi. Kita jalan ya, lihat kebun ini. Nah ini rumputnya tinggi. Ya ada tempat tanpa rumput. Ini bagus nih tempatnya. Hutan. Hutan kebun. Ada bunga-bunga liar. Bunga-bunga liar. Ini vegetasinya ya di sini. Tuh kasihan kebunku. Ada bekas pohon tumbang menjadi tempat genangan air. Rumputnya tinggi. Wow, kita menjelajah hutan. Pohon yang tumbang. Ini lumayan untuk kayu bakar nih. Sekarang gas kan naik. Nah, ada kayu bakar. Hutan. Banyak sekali hutannya. Memang hutan, nggak ada kebun. Kebunnya ada kelapa sawit. Yang kemarin ini tumbuh. Tuh ya saya buat untuk pembatas tanah sebagai tanda ya bahwa ini ada yang punya. Kelapa sawit. Wow. Ini juga bekas pohon tumbang lalu digenangi air. Hutanku. Tapi hari ini kita mulai ini ya, kita awalnya menyemprot tanah ini panas harinya, karena panas kita semprot. Balik dulu ya, balik arah. Ini batasnya. Iya, yang mau beli tanah di Kalimantan Tengah banyak nih tanah kosong, banyak dijual tanahnya.
Wow, wow. Susah cari jalan, kita mau ke tempat sebelahnya. Oh, ini ada sedikit lapang. Udah deh, dapat yang agak lapang. Nah, ngos-ngosan juga antara. Nih di sini banyak pohon kelapa sawitnya. Tuh. Nah ini. Nah ini kami ini korban kebakaran lahan tuh bekasnya. Beberapa tahun yang lalu kita punya kebun di sini. Ya lumayan, saya punya kebun durian Bangkok dan durian lokal yang bagus kualitasnya. Kemudian rambutan, nangka itu yang kuning, yang oranye. Nah, tetapi kita kena musibah kebakaran lahan. Ini bekas penampungan air saya. Dan yang menyedihkan lagi, nih saya punya pondok waktu itu ya. Nah ini kayunya, pondoknya roboh tuh, bekas atapnya. Jadi kemarin ceritanya pondok ini atapnya habis diambil, nggak tahu ya orang-orang yang kreatif, atapnya habis diambil, terus kertas dalam juga diambil, dan lucunya lagi tongkat rumah ini, tongkat pondok ini dicopot. Sampai kami bingung juga seperti apa mengambilnya, itu dari bagian belakang, tongkatnya itu dari bagian belakang diambil. Sedih ya. Nah ini akhirnya ya roboh lah. Menyedihkan. Jadi sedih dan kecewa. Nih lihat, kelapa sawitnya tinggi karena saya sudah lama sekali mengelola tanah ini. Tuh. Dan ini yang mungutnya ya, kemarin kita sempat ketemu ada yang mendudusnya, tapi ya kita ketemu, lalu saya minta saja kalau mereka mengambil buahnya tolong rapikan juga dahannya, jangan disembar serampangan begitu ya. Nah ini kemarin karena memang ketemu kita, lalu dibuat rapi seperti ini tuh, disusun seperti ini. Kalau ndak ketemu kita ndak tahu saya. Itu dirapi-rapikan mereka. Terima kasih juga yang punya pengertian. Kebetulan ketemu kami yang punya tuh kelapa sawit semua. Sekarang jadi duit semua. Tapi ya kalau mereka mau ambil dan mereka mau merapikan seperti ini ya, kita juga bersyukur. Ini ada kebun saya, kebun nanas, yang saya sedih juga ya, sudah habis nih kebun nanas. Jadi saya tata, itu ada nanas karena memang lumayan luas ya, tanahnya sekitar ya lumayan lah. Ini perbatasan kebun nanas di sini. Kemarin semua di sini lahan nanas. Tetapi yang anehnya ketika kami mau panen itu selalu keduluan orang. Dan lagi anehnya, saya tidak tahu ya orang itu di mana ya. Pohonnya itu dicincang, harusnya ditanam lagi kan untuk kami yang punya. Ini enggak. Oh ini bekasnya, bekas tunggulnya. Nih ya bekas nanas nih,
akar nanas ini. Tuh, bekas akarnya saja. Saya lihat cari-cari kalau ada bekas, kalau ada seberkas sisa pohon nanas. Jadi setiap mengambil nanas, pohonnya dicincang, buahnya diambil, pohonnya dicincang. Tuh ada lagi nih akar-akar nanas nih. Ini bekasnya. Tuh kan, bekas akar nanas. Tuh. Jadi tak tersisa. Ini sama sekali. Semoga ada pohonnya sebagai bukti untuk teman-teman bahwa saya tak pernah bertanam nanas. Dan nah ini di seputaran sini nanas ya, di seputaran dekat pondok yang roboh tadi itu nanas. Bagian belakang sana saya buat kebun durian, kebun nangka, dan rambutan. Ada juga sedikit jeruk, itu ya jeruk sunkist. Nah yang ini, daun ini lucu ya, ini pohon, lupa namanya. Kalau kita gosok begini, ini ya kita pertemukan. Tuh jadi putih kan. Nah tuh, nah ini bisa jadi bedak katanya. Apa ya, lupa saya nama pohon ini. Nah tuh kan, terus lagi kita ke sini. Nah tuh, ini kan masih enggak ada nih, masih bersih. Saya petik yang ini putih, enggak ada bersih ya. Tuh kita gosok ke sini. Ini putih ya, ini hijau ya, ini hijau ya. Kita gosok ini. Nah, ini jadi putih. Konon katanya dulu ini untuk pupur ya, untuk pupur anak gadis remaja kalau ke hutan, pulang dari hutan supaya fresh. Nah tuh kan, apa ya, lupa namanya ini. Ini pohonnya tinggi ini, kalau sudah tumbuh nih pohonnya tinggi. Banyak di kebun ini. Ada singkongnya kurus, tuh kurus. Ini di sini singkong saya jenisnya yang ini ya, yang daunnya kecil-kecil. Nah tuh, kalau yang di kebun yang satunya yang daunnya lebar-lebar. Ini khusus ya, yang di sini saya tanam singkong yang jenisnya ini, singkong saluang, Jawa daun saluang. Nah ini ya kan, tuh daunnya tinggi pohonnya. Saya masih penasaran, adakah setitik sisa, seberkas sisa, sepohon sisa untuk nanas. Kita jalan lagi. Kameranya goyang-goyang ya, saya hantarap, jalannya enggak rata. Jadi jangan kita anggap kita ke hutan enggak olahraga, jalannya ini naik turun. Nah ini ada karet, dulu saya tanam juga karet. Ada tempat-tempat tertentu saya tanam karet, ini masih ada nih, kan kebakaran tempo hari. Ini karet, ini bijinya sebenarnya, kalau kemarin kan kita okulasi. Ini bijinya.
tuh dari bijinya tumbuh. Karet juga nih yang tersisa ya dari kebakaran lahan. Tapi yang memang saya sungguh luar biasa, ini kelapa sawit ini ya, tahan kalaupun pohonnya ada yang dimakan api, separuh itu masih bisa bertahan. Nah ini bagus nih, bagus tuh, pakis, bagus pakisnya. Ini ada masih karet pohonnya. Iya ini karet ini di antara rumput-rumput yang tinggi. Nah ini juga yang unik ya, saya memang jaga ini. Kalau ditebas saya bilang ini jangan ditebas, ini namanya cemara hutan, tidak tahu jenisnya, tapi ini daunnya kalau kita cium nih harum seperti aroma kayu putih. Nah ini sekelompok di sini nih, karena memang sudah tidak ada tanaman, saya melihara hutan saja, hutan yang cantik, hutan cantik ini. Nah kalau banyak ini cantik daunnya. Ini ada berapa pohon? 2, 3, 4, ini 5, 6, dan ini ada yang kecil-kecil tuh. Ini lagi. Nah, jadi di kelompok ini banyak, lumayan ya ada di situ. Semoga kelihatan. Ini singkong mentega, tapi di sini umbinya keras, enggak empuk ya, mentega. Ini yang tadi yang daunnya ada tercecer di sini, kececer sendiri di antara mentega, umbi mentega, singkong mentega. Betapa tidak terawatnya. Ini padahal ya kami sekitar belum 1 tahun kami tidak ke sini sudah seperti ini. Ini sepertinya orang panen tetapi tidak dirapikan tuh. Orang panen berbagi hasil kebun kami tapi tidak dirapikan, cuma mengambil saja. Kami senang kalau bisa berbagi seperti ini, tapi kalau ada kesenangan orang membantu kami untuk merapikan, membersihkan, kami lebih senang lagi. Semoga ada yang hatinya hati malaikat ya, membantu kami membersihkan lahan. Sepertinya terlantar tapi isinya banyak, penuh dengan duit dari kelapa sawit. Aduh, sampai tidak ada bekas nanas. Ini semuanya lahan nanas ya waktu itu yang ini kita lewatin, ini semuanya
tempat nanas dulunya. Sekarang tak ada, nanasnya tak ada. Ini batas saya dengan tetangga sebelah. Nih, sudah hampir tertutup ya. Jadi untuk batas ini saya kasih kelapa sawit dan nanas. Ya, menyeberang dulu. Tuh batasnya. Ada masih paritnya. Tuh. Nah, di sepanjang ini jalurnya ke belakang. Itu batas nanas. Lokasi nanas, tapi tak ada. Tersisa. Nanasnya nanas Bogor ya. Kita mendatangkan dari Basarang. Jadi kita ke Basarang itu kan arahnya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketika kita ke Banjarmasin, kita titip uang dengan orang di Basarang, tolong carikan saya anak nanas. Untuk belinya waktu itu saya belinya untuk 200.000, tetapi 200.000 berkarung-karung diberi. Nah, akhirnya kita tanam, tumbuh. Ternyata kami tidak menghasilkan, yang menghasilkan tetangga dan orang-orang banyak. Ya itulah namanya hati orang ya, kita tidak tahu. Ini ada masih tersisa Jawa mentega. Ada sedikit sisanya. Ini memang sisa-sisa kebun kita waktu itu di masa jayanya. Kita maunya untuk masa depan, supaya masa depan kita cerah cemerlang. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Sampai kebunnya, sampai upayanya melihara. Ternyata orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung kita. Saya juga ada geli ya, tapi kita nggak bisa menuduh. Tetapi saya itu bingung. Saya beli durian, mendatangkan dari Jawa. Duriannya durian montong, kukulasi katanya. Di tempat saya bibitnya hilang, tetapi di punya tetangga banyak. Yo, apa ceritanya? Saya tidak bisa menuduh karena saya tidak melihat. Sama rambutan juga begitu. Nangka juga gitu. Nah, ternyata ya itulah namanya kita tidak bisa menuduh orang, tetapi ketika kebakaran lahan, kebakaran hutan beberapa waktu yang lalu habis semua, termasuk punya tetangga. Nah, jadi akhirnya kan kita kesal, tidak ada hasilnya karena semuanya kena kebakaran lahan. Padahal pohonnya kalau dilihat itu kan sudah sebesar paha orang dewasa lah. Diameternya itu mungkin kira-kira sekitar 60 meter. Itu kalau kita ukur, mungkin itu kalau berbuahnya. Kalau dulu dari tempat pembibitan saya diberitahu bahwa itu mungkin 3-4 tahun sudah berbuah, hampir berbuah sudah. Tetapi itulah musibahnya. Nah, ini juga teman-teman, nih tebu, ini tebu yang tersisa. Saya nanam tebu karena saya pikir kalau nanti gula mahal saya nggak perlu beli gula, saya ambil tebu aja. Nih sisanya, sisa tebunya tuh 2 kerdil ya. Memang ada kekecewaan kita di tanah ini karena orang di sekitar kita tidak bersahabat. Tuh tebu 2 pohon.
tebu di depan, teman-teman. Saya tanamnya tebu di depan dekat jalan. Di jalan ada kendaraan, itu jalan. Nah, kita ke hutan ini naik roda 2 tuh sana. Nah, ini satu lagi saya dengan ini ya, dengan saudara. Tuh motornya ada 2 tuh, satu yang sana, satu tuh. Kita lewatnya jembatan tuh, jembatannya. Jembatan, dan anehnya juga ya, aneh sekali, saya bingung apa memang saya harus tidak usah membuat jembatan. Saya buat jembatan ini sebenarnya untuk memudahkan saya tuh, daruratnya berapa kali buat ini, tetapi ini jalan orang untuk mengambil kebun, mengambil tanam di kebun saya tuh. Dulu nih, dulu ini kayunya jembatan, dulu ini bisa kita pakai untuk nyebrang memakai sepeda motor. Ini kita bisa nyebrang, lihat sini tuh bekasnya. Nah, ini dulu pernah dirobohkan orang. Nah tuh kan, sekarang dibuat lagi tuh. Ayo, hati siapa? Yo, yang tak akan sakit. Tuh, ngarang lagu kita. Dibuat jembatan baik-baik. Sebenarnya niatnya untuk ke kebun kita sendiri. Tapi dulu ini ya, tahun kemarin kalau tidak salah, dirobohkan orang. Nah, ini bekasnya. Sebelumnya ada juga jembatan seperti ini kena kebakaran. Masih penasaran, kita masih jalan mencari sisa-sisa pohon nanas. Ini pohon jambu mete. Nah, ini kemarin ada roboh tuh, roboh, tapi masih tumbuh kembali tuh. Nah tuh pohonnya, pohon mente. Daunnya ya, kita menjelajahnya. Di sini masih belum terlihat. Belum terlihat.
Wis. Jalannya. Wow. Ini lahan kelapa sawit. Ya, kita lihat. Wow. Penuh duri lahan kelapa sawit. Lihat, ada tanda-tanda ya, bekas nanas. Tak ada tanda-tanda memang mungkin sudah habis sama sekali. Tapi saya masih ingin mengajak kita mengelilingi lahan ini. Oh, mungkin ada tanaman lain yang tersisa. Oh, itu dia, ada ya nanasnya. Sudah kerdil. Nah, ini nanasnya. Ada pembuktian saja untuk teman-teman ini nanasnya. Nah, sudah mau berbuah tapi kerdil sekali. Nah, ini jenis nanasnya dulu. Ada yang satu daunnya hijau, ini merah-merahan daunnya. Ini ada dua jenis, yang satunya hijau. Ini kita dapat yang agak kemerah-merahan. Tapi rasanya sama, ini manis juga. Nah, kasihan kayaknya. Tuh, sambil ngos-ngosan ya jalan di hutan. Tuh kan, ada nanas yang tersisa dari hasil orang panen di lahan kita. Kita lihat ini akar-akarnya dulu. Nah, ini semuanya bekas bonggolnya, bekas bonggolnya. Nah, tuh. Yuk kita lihat lagi kalau ada yang lain, siapa tahu ada tersisa pohon rambutan kah, apakah nangka kah, kita lihat. Di hutan belantara ini. Nah, tuh pohon apa, jamu mente, pohon jamu mente. Tinggi. Dan ini ya, ini namanya, ini pohon kayu galam. Ini namanya kayu galam. Nah, kayu galam ini tuh daunnya tumbuh di sini. Ini aromanya seperti daunnya, ini aromanya ini seperti kayu putih. Nah, oh tuh, dan ini kulitnya kalau besar ini biasanya untuk tongkat kayu, tongkat rumah, ini tahan di tanah gambut. Ini dalam sekali nih kulitnya, tuh kulitnya tebal ya.
Nah tuh, nih ini masih kulitnya nih tuh, ini masih kulitnya. Nah ini baru kayunya, tebal sekali kulitnya. Ini kalau sudah tua kulitnya terkelupas seperti ini. Nah tuh, ini baru bagian luarnya saja tuh. Banyak tumbuh di sini, di dalam semua. Ini parit saya batas dengan orang sebelah, dengan tetangga sebelah. Tuh sering orang mancing di sini. Nah, tuh, lumayan besar paritnya. Jadi di sepanjang parit ini, ini ya duduk juga nanas untuk batas dengan tangga sebelah itu saya tanam nanas sepanjang ini. Galam kita sengaja, sudah bukan sengaja ya, tumbuh dengan liar dan kita tidak tebang, tapi kita hanya menebas bagian bawahnya supaya jadi perlindungan sekaligus untuk menghindari tanaman-tanaman rumput liar yang biasa tumbuh di hutan, kebun hutan namanya, kebun hutan saya ini. Tuh lihat kelapa sawitnya udah tinggi. Ini ada bagusnya. Banyak ya jenis paku-pakuannya seperti ini tumbuh di pohon kelapa sawit. Cantik. Galam semua, pohon galam. Kita masih jalan ya, kita cari lagi tanaman nanas kalau ada lagi di sekitar sini. Lihat. Wow. Tidak ada tanda-tanda teman-teman. Tidak ada tanda-tanda nanas. Memang sudah habis. Yuk kita lanjut lagi ke arah berikutnya, ke arah yang lain. Tuh sana di kejauhan ada suamiku survei. Ya ada bunga karamunting lagi, bunga karamunting. Jadi yang masih bertahan ini kelapa sawit dengan jambu mente. Tuh ada lagi jambu mente di sana. Memang dulu banyak ya jambu mente ini kita tanam,
oh, sebagai pembatas antara tanah yang satu dengan tanah yang lain. Karena saya punya beberapa kaplingan ya. Kalau kaplingan tuh ukurannya di tempat kami satu kapling pada waktu itu ya 20-30. Nah, lalu kita punya beberapa kapling, dan antara satu dan yang lain itu sebagai tanda kita tanam pohon mente. Wow, ini ada rambutan kerdil. Waduh, rambutannya. Nah, ini rambutan ya. Ini sebenarnya mungkin ini dari biji yang mungkin ada beberapa pohon rasanya rambutan ini yang masih tumbuh. Mungkin ini dari bijinya. Kalau dipikir-pikir sudah sekitar 5 tahun yang lalu saya tanam, mungkin lebih tinggi dari ini. Ini ada satu rambutan. Nah, rambutan ya, kita lihat ya. Ada yang lain lagi. Kalau ada ketemu nangka, ketemu duren yang tersisa, nangka, duren, jeruk purut, jambu mente juga. Tuh. Ini pohon jambu mente. Di sana pohonnya tinggi-tinggi sekali. Oh, ini ada batas kita dengan ini. Kalau yang besar ini batas kita dengan lahan orang lain. Nah, ini lumayan dalam nih. Kita dulu pakai heksa supaya biar jelas ada batas orang. Dan ini biasanya bisa tempat memancing. Kalau dulu waktu saya rajin ngebas, ini bisa tempat anak-anak mandi karena airnya bersih ya. Saking dalamnya banyak anak-anak yang main ke sini lalu berenang. Nah, ini sudah diguyur rumput dan ditimbun oleh daun-daunan tertutup. Tarik tertutup sana. Sahabat, ini akasia. Nah, ini pohon menteknya, bisa dibayangkan besar pohonnya seperti ini. Di sana ada rambutan, rambutan tinggi. Nah ya. Nah, ini teman-teman rambutannya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi tuh, lihat rambutannya tinggi. Nah, tuh kita lihat dari kejauhan ya. Dibandingkan dengan yang tadi yang tingginya selutut saya. Ini tanaman saya yang pertama nih, rambutan ini yang masih tersisa. Nah, ini kita lihat tuh. Nah, bentar ya, ambil posisi tuh. Nah, tingginya tuh. Lihat kan, tinggi dari saya. Mungkin ini tingginya sekitar 4 meter ini. Ntar kita ambil lagi dari jauh ya.
dari kejauhan. Muka saya tuh.
Ini pohon rambutannya. Rambutan, aduh tingginya ini mungkin sekitar 5 meteran ini tingginya. Ini yang tersisa rambutan satu pohon. Nah, tahun kemarin kita ada kesini dan rambutan ini berbuah lebat. Tapi ketika kita datang kedua, ketika perkiraan kita buah itu sudah matang, ternyata buahnya tidak ada sama sekali. Sudah dipanen oleh orang-orang yang merasa ikut andil dalam bercocok tanam rambutan. Jadi sebelum kami datang buahnya sudah habis diambil. Sisa satu rambutan kita temui ya. Saya pikir ini kemarin sudah tidak ada. Ini tuh rambutannya. Lihat lagi. Ini ada pohon mente. Wah, besar sekali pohonnya. Tinggi lagi tuh. Ini masih pohon galam tadi. Nah, galamnya tinggi-tinggi. Nah, biasanya orang cari ini ya, cari burung. Kalau di sini namanya nyambulut burung. Mencari burung punai, burung betet, lalu ditaruh di sini jaring atau apa ya, kayak apa ya, dari karet itu. Lalu nanti dipanggil burungnya direkam, nanti ke kawan-kawan burung datang ke sini. Nah, di antara sini, di sela-sela sini dipasang jaring untuk menjebak burung liar. Ini sudah dapat satu rambutan, kita cari lagi, semoga kita bertemu dengan yang lain, tanaman yang lain. Mudah-mudahan kita menemu pohon nangka. Biasa. Oh, di sana ada nanas lagi. Ya, kita lihat nanas. Nah, ini nanas. Ini yang hijau, jenis daunnya. Tuh. Yang daunnya hijau. Nah, ini jenisnya yang lain. Ya, ada disisain orang, pohonnya saja buahnya tidak ada. Tuh, nanas yang hijau daunnya. Tuh, jenisnya ya. Jenis yang hijau daunnya. Ini lumayan subur dibanding dengan yang tadi yang kita temui. Nah, ini kepala nanas sepertinya kemarin ada dipanen. Nah, itu bekas panen. Aduh, duri. Tuh. Terus dipanen. Ini sepertinya kepalanya dibuang ke sini. Tuh. Memang ini batasan kebun nanas kita. Kemarin rasanya dekat dengan rambutan, ini batasan kebun nanas kita ke arah depan itu nanas. Nah, sudah ketemu dua jenis nanas, yang warnanya daunnya merah dan yang varietas daunnya hijau, tapi rasanya sama, ini manis semua. Yuk kita lanjut lagi ya, kita sambil cari nangka. Semoga ketemu nangka.
atau jeruk purut. Kita lihat, wow, lumayan olahraga di kebun hutan, keringatnya tumpah ruah. Hahaha, ada lubang, kita nggak lihat lubang. Udah, kita lihat. Kalau berjalan di hutan ini, hutan kebun ini, dalam kondisi bersih ya, biasa saya olahraga mutar-mutar di hutan ini. Dari ujung ke ujung ada sekitar 20-an menit. Bisa dibayangkan berapa luasan tanah saya ini kalau saya mutar dari depan jalan sampai ke belakang, kembali lagi ke titik awal dengan kecepatan normal berjalan kaki ya. Saya cukup satu kali putar sudah sekitar 20 menit. Ngos-ngosan juga nih, apalagi dalam kondisi hutan seperti ini, mungkin sekitar setengah jam kita berputar. Ini keringatnya sudah tumpah ruah banyak sekali, tapi kita belum menemukan nangka dan jeruk purut dan apa ya yang belum kita lihat. Ada kemarin tempo hari ketika kami mengantar saudara yang mau nebak, saya nemukan buah jambu. Mana ya sekarang buah jambu, lupa saya posisinya di mana itu ya. Nah, kita ketemu dengan daun ini lagi. Daun ini lumayan banyak ya daun ini. Nah, ini kemarin saya lupa namanya. Nah, ini sebenarnya baru ingat sekarang, yang kita gosok-gosok itu ini namanya tumi, kayu tumi. Nah, ini yang kita gosok-gosok bisa jadi putih ya. Ini hijau ya, ini hijau, ini juga hijau. Nah, ada kan, saya gosok di daunnya, ini di permukaannya ya. Nah, ini kita tangkup seperti ini, kita gosok-gosok. Lumayan banyak di hutan saya ini tumbuhan. Saya cari namanya dari tadi, saya cari namanya ini apa ya, ternyata tumi. Nah, tuh putih kan, ini juga putih. Nah, kayu tumi. Sekali lagi, ini mainan di hutan ini ya. Ini hijau ya, saya petik yang hijau. Nah, ini petik yang hijau. Terus saya tangkupkan di sini yang hijau juga. Ini hijau ya, hijau. Kan kayak main sulap kan, dadak. Ini hijau, ini juga hijau. Saya tangkupkan. Nah, ini ya. Terus kita gosok-gosok seperti ini. Tuh, nah kan, dan ini temannya tadi tuh.
kayu tumi, namanya kayu tumi. Nah, oke teman-teman, kita tidak menemukan nangka durian, jeruk purut, jeruk nipis tidak ketemu ya. Hanya ketemu tumih saja. Ini bekas nanas, akar-akar nanas. Kalau ada nanas, pasti ini dekat dengan parit. Karena ini kemarin kita batasan dengan parit. Parit pembatas. Oh ya, ini parit pembatasnya. Dengan tetangga kita. Tidak ada, kita tidak melihat nanas, sudah sisa akarnya. Ini kelapa sawit sudah gersang, itu juga kelapa sawit. Ini ada buah apa ya ini? Ini tanaman liar ini. Nah, ada buahnya. Seperti ini, seperti ini. Ini daunnya berbulu, ini daunnya berbulu. Ini agak licin. Ini licin. Buahnya seperti ini. Buahnya hanya sedikit. Buahnya berbulu. Kita tidak ketemu dengan nangka, dengan tanaman yang lain, hanya ketemu tumih lagi, ketemu tumih, ketemu akar nanas, bekas dahan kelapa sawit. Kita rapi-rapikan. Suara burung lumayan ramai suaranya, semoga masuk suaranya dalam video ini. Suaranya burung ini ada di atas.
Tuh. Semoga masuk ya suara kicauannya. Kita lihat ke sini ya. Semoga ada di sini nas atau apa ya. Oh, tidak ada, cuman sahabat dan kelapa sawit. Oke teman-teman, saya tidak menemukan apa-apa di sini, tidak kelihatan apa yang kita cari. Ini ada bongkol kelapa sawit nih. Tandannya kelapa sawit. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe perjalanan saya di kebun, menjelajah kebun, mencari yang tersisa.